Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok kedua mau mempresentasikan proyek kami Task Reminder, yaitu mulai dari database dulu. Di sini tuh kita ada 5 table, ada user, ada role, ada kontak, ada remember, ada mapping kontak reminder. Table user dan role ini nyimpen data pengguna, kayak misalkan nama, terus nomor telepon, terus role yang menentukan peran-peran mereka, sama ketua kelas dan anggota biasa. Istilah itu kayak inilah, kayak WhatsApp, terus ada admin gitu kayak gitu. Terus di sini ada table kontak ini untuk menyimpan informasi kontak siswa yang akan menerima notifikasi itu sendiri. Terus ada lagi table reminder ini untuk menyimpan informasi tentang tugas, tentang deskripsi dari tugas itu sendiri, dan waktu pengingatnya. Terus di sini juga ada table mapping kontak reminder. Di table ini itu menghubungkan kontak dengan pengingat tertentu, kayak misalkan daftar undangan pesta nih. Daftarnya itu menghubungkan tamu-tamu di acaranya itu. Alurnya kurang lebih dari proyek ini tuh alurnya ketua kelas. Nanti proyek ini ketua kelas membuat tugas baru, lalu sistemnya itu menyimpan tugas yang dibuat sama ketua kelas itu. Nanti ketua kelas itu juga akan bisa milih tuh dia mau nge-share kemana, mau kontak siswa siapa aja gitu. Terus nanti ketika udah dikirim, API kita ini akan membuat bot masuk ke Telegram masing-masing mahasiswa yang dikirim itu. Ini database-nya. Lalu masuk ke bagian backend-nya. Nah, ini aplikasi properties ini, dia tuh fungsinya tuh mengkonfigurasi aplikasi bot pengingat task reminder ini. Jadi itu dia tuh mengkonfigurasi nama aplikasi, pengaturan, terus juga dia juga yang koneksi ke database juga, terus juga dia yang ngatur JPA-nya juga. Istilah tuh kayak konfigurasi awal aplikasi Telegram ini. Di sini kan ada Di sini ada Telegram enable tool. Di sini juga ada Telegram username kelompok 2 Unpambob, dan di sini juga ada Telegram bot token. Nah, ini kunci supaya bisa connect ke aplikasi Telegram masing-masing mahasiswa ini. Terus juga kita masuk ke bagian backend. Apa bagian saya dulu? Masuk ke entity. Di sini tugas saya tuh membuat entity. Kita tuh memakai ini backend Spring Boot MVC ya. Backend Java tentunya. Di backend ini kita menggunakan beberapa entity classes untuk mewakili table dalam database. Terus di sini juga akan ada entity utamanya tuh, ada kontak, ada mapping kontak reminder, ada remainder, ada role, ada user juga. Nah, entity kontak ini itu mewakili table kontak dalam database yang menyimpan informasi kontak siswa. Anggap aja ini kayak misalkan kartu nama yang menyimpan informasi. Nah, di situ kartu nama itu kan ada kontak tuh, ada yang nomor telepon. Nah, ini fungsinya kayak gini kurang lebih. Terus di sini juga ada mapping kontak reminder. Di sini tuh fungsinya tuh untuk menghubungkan kontak dengan reminder. Jadi itu kontak ini dengan reminder ini digabungkan di sini. Lalu di sini tuh sudah ada entity reminder yang tadi saya bilang nih, yang ini penghubungan. Nah, ini sekarang remindernya. Remindernya ini itu mewakili table reminder dalam database. Nah, itu kayak istilahnya tuh dia tuh kayak apa ya? Kayak daftar tugas lah, dia aplikasi pendapat lah gitu.
lengkap dengan detail dan statusnya. Terus sekarang saya di sini jelasin entity role. Entity role ini mewakili peran pengguna dalam sistem, seperti ketua kelas atau anggota. Kayak awal lah yang saya bilang itu kayak grup WhatsApp gitu, kurang lebih kayak gitu kalau role ini. Terus di sini juga ada user. User ini sendiri tuh menyimpan informasi pengguna seperti nama, username, password, dan phone number nih. Ini. Nah ini tuh kayak profil pengguna dia itu, jadi tuh kayak di aplikasi pesan pada profil lah. Nah ini kurang lebih kayak gini. Lalu saya di sini juga bagian saya tuh membuat repository. Repository ini juga membahas tentang dia tuh kayak gimana ya? Dia tuh kayak yang bertugas untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Nah ini semuanya di repository ini. Kayak istilahnya itu buku telepon digital lah yang bisa akses terus edit dengan cepat. Nah ini kuncinya dulu di repository. Terus di repository ini ada mapping kontak reminder. Dia ini gunanya untuk mengelola data dan menghubung kontak dengan pengingat tugas. Fungsinya itu. Terus di sini juga ada reminder repository. Reminder repository ini gunanya untuk mengelola data reminder. Jadi kita bisa mencari, bisa menghapus. Itu juga dengan cara tuh berdasarkan user ID dan waktu pengingat. Itu bisa dicari sama bisa dihapus. Kayak istilahnya kayak kalender digital lah umpamanya. Terus di sini ada role repository, dia itu tugasnya itu mengelola data reminder. Kita juga bisa mencari atau sederhananya itu kurang lebih tuh dia kayak bisa mencari dan menyimpan peran pengguna dalam sistem. Ini soalnya tuh kayak status di grup lah contohnya. Terus ada lagi nih user repository. User repository ini dia tuh kalau yang tadi itu dia mencari dan menyimpan, kalau ini mencari berdasarkan username dan nomor telepon. Fungsinya tuh kurang lebih kayak gitu. Itu bagian saya. Selanjutnya bagian Mas Bambang. Suaranya pecah ya? Oke, terus gimana Mas Bambang? Silakan Mas. Mas Bambang baca script service dan controller. Password untuk pengguna atau user. Kalau login berhasil, maka dia akan mengasih token kepada user. Kalau diganti password, dia mungkin bakal mengecek dulu password nama yang mungkin benar apa enggak, apa salah. Selanjutnya bagian service, kontak service. Kontak service ini untuk menyimpan, mengambil dan menghapus kontak. Kalau mau menyimpan kontak, dicek dulu kontaknya udah ada apa belum, lalu akan menghapus kontak juga, cek dulu kontaknya udah ada apa enggak. Untuk service selanjutnya itu custom user detail service. Nah, custom user detail service ini dipakai sama Spring Security untuk loading user berdasarkan username. Jadi kalau ada yang mau login, service ini yang urus untuk ngecek usernya ada apa enggak. Nah, di service ini ada lagi yaitu reminder scheduler service. Schedule ini akan jalan tiap menit untuk mengirim reminder ke kontak lewat telegramnya. Dia mengecek reminder yang mana waktunya sekarang, terus mengirim pesan ke semua kontak yang terdaftar di dalam data. Reminder service selanjutnya. Nah, reminder service ini dibuat untuk menyimpan, untuk mengambil atau menghapus reminder. Reminder service ini juga akan mengurus validasi tanggal dan waktu reminder serta mengecek kontak yang valid. Service selanjutnya yaitu role service.
Role service dibuat untuk mengambil daftar role kecuali admin. Jadi kalau mau ngambil role yang tersedia, service ini yang akan mengurusnya. Untuk service selanjutnya yaitu Telegram service. Telegram service ini untuk mengurus pengiriman pesan dan mengambil update dari Telegram. Jika ada pesan yang masuk, maka dia akan memproses dan mengecek ada kontak baru yang kirim nomor teleponnya. Oke, selanjutnya service dari user service. User service ini dibuat untuk menyimpan, mengambil, dan mengupdate serta menghapus user. User service ini juga mengecek jika username atau nomor telepon yang udah ada atau belum sebelum menyimpan user baru. Untuk selanjutnya itu controller. Ini saya jelaskan secara singkat aja. Di out controller Java, autentikasi controller. Fungsinya itu untuk mengelola autentikasi seperti login dan mengganti passwordnya. Untuk endpointnya itu autentikasi pengguna dengan username dan password atau post yang digunakan untuk login. Untuk post yaitu mengganti password untuk pengguna yang sudah login dengan menemukan token yang sudah valid untuk mengubah passwordnya. Selanjutnya itu kontak controller. Nah, fungsinya ini untuk mengelola kontak pengguna supaya bisa membuat, mengambil, serta menghapus kontak. Endpointnya yaitu ada post, get, delete. Post digunakan untuk membuat kontak baru untuk pengguna yang login. Get digunakan untuk mengambil semua kontak milik pengguna yang login. Delete yaitu untuk menghapus kontak berdasarkan ID jika milik pengguna yang login. Selanjutnya reminder controller. Fungsinya itu untuk mengelola pengingat atau reminder yang bisa membuat atau mengambil serta menghapus pengingat. Endpointnya di dalam controller ini yaitu post, get, delete. Post untuk mengingat pengguna yang login, get untuk mengambil semua pengingat milik pengguna yang login, serta delete untuk menghapus pengingat berdasarkan ID jika milik pengguna yang login. Untuk selanjutnya yaitu role controller. Nah, pada bagian role controller ini berfungsi untuk mengelola peran atau role dalam sistem yang bisa mengambil semua peran. Endpointnya hanya get saja untuk mengambil semua peran yang ada dalam sistem ini. Kemudian user controller. Nah, di bagian user controller ini biasa untuk mengelola pengguna supaya bisa melakukan create, set, update, serta delete pada pengguna. Untuk ini itu ada post, get, path, code, sama delete. Post untuk pengguna baru memerlukan token valid. Untuk get mengambil semua pengguna dengan memerlukan token yang valid juga. Untuk get ini ID mengambil pengguna berdasarkan ID serta memerlukan token yang valid juga. Untuk code yaitu mengupdate pengguna berdasarkan ID sendiri. Serta delete menghapus pengguna berdasarkan ID juga memerlukan token yang valid. Konsep anotasi kunci. Class controller ini menandakan kelas sebagai class controller. Untuk request mapping memetakan permintaan HTTP ke model handler. Cross origin mengizinkan permintaan lintas aset atau wide menyuntikkan pin berdasarkan type. Post mapping, get mapping, put mapping, delete mapping. Anotasi singkat ini untuk menangani permintaan HTTP, post, get, put, serta delete. Validate token. Anotasi ini di custom untuk validasi token GYT.
Pada setiap controller itu mendelegasikan logika bisnis ke kelas layanan yang terkait, misalnya out controller menggunakan out service untuk logika autentikasi dan reminder controller menggunakan reminder service untuk pengelolaan pengguna. Ini membantu juga untuk memisahkan tanggung jawab dan membuat kode sehingga lebih mudah untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Saya di config DTO dan konstan. Konfigurasi untuk boot yang mengirim notifikasi menggunakan REST template. REST template menyediakan instan REST template yang bisa digunakan untuk membuat permintaan HTTP dari aplikasi. Mengkonfirmasi cross origin, resource sharing atau CORS. Code konfigurasi menyediakan konfigurasi CORS untuk mengizinkan semua asal dengan menggunakan tanda bintang, metode get, post, put, delete, option, dan header. Selanjutnya data loader Java. Ini inisialisasi data awal dalam database seperti peran dan penggunaan admin. Initial database menyediakan command line runner dan dijalankan saat aplikasi dimulai. Membuat peran atau role admin dan leader jika belum ada, dan membuat pengguna admin dengan username admin jika belum ada. Kemudian konfigurasi keamanan aplikasi menggunakan Spring Security. Ya, password encoder menyediakan encoder untuk mengenkripsi password menggunakan isi password encoder. Filter chain atau HTTP security mengkonfigurasi filter keamanan aktifkan CRL, mengatur otoritas untuk endpoint berdasarkan peran pengguna, dan menambahkan filter JWT sebelum username password authentication filter. Selanjutnya, konsep anotasi kunci configuration menandakan kelas sebagai sumber definisi bin dan konfigurasi. Bin menyediakan metode yang menghasilkan bin yang dikelola oleh Spring Container. Autowir menyuntikkan bin berdasarkan tipe. Security config mengkonfigurasi keamanan aplikasi menggunakan Spring Security. Password encoder menyediakan encoder untuk menginskripsi password menggunakan script password encoder. File chain mengkonfigurasi rantai filter keamanan, menonaktifkan CRF, mengatur otorisasi untuk endpoint berdasarkan peran pengguna, dan menambahkan filter JWT sebelum username password authentication filter. Tadi konsep dan atau anotasi kunci konfigurasi menandakan kelas sebagai sumber
berdefinisi bin dan konfigurasi. Bin menyediakan metode yang menghasilkan bin yang dikelola oleh Spring Container. AutoWid menyuntikkan bin berdasarkan tipe, HTTP security, mengkonfigurasi pengaturan keamanan HTTP, Decrypt, password encoder digunakan untuk mengekskripsi password pengguna. Command line runner menyediakan cara untuk mengeksekusi kode saat aplikasi dimulai. Tiap kelas konfigurasi bertanggung jawab untuk aspek tertentu dari aplikasi seperti manajemen boot, pengaturan scores, inisialisasi data, dan keamanan. Hal ini menjaga kode terorganisir dan modular. Perang di konstan dan DTO. Kelompok sih ya. Reminder konstan menyimpan konstanta yang digunakan untuk pengingat. Rule konstan Tinggal minta. menyimpan konstanta yang digunakan untuk pengingat. Menyimpan konstanta yang digunakan untuk pengguna. Dan DTO reminder request. DTO untuk menerima data permintaan pembuatan pengingat dengan atribut subject, description, reminder date, time str, dan kontak. Default respon DTO untuk mengirimkan respon standar dari server dengan atribut set, sukses, dan data. Dia udah beranak banyak kalau tetenya kan kalau masih perawan dia nggak login response. DTO untuk mengirimkan respon setelah login kalau sampai lebar gitu dengan atribut token, udah rajin name, dan role name. Tapi bapaknya nggak tahu siapa. Konsep Kadang dia sendiri gitu. anotasi dan kunci. Data anotasi dari longkok membuat getter, setter, toString, equals, dan hashcode secara otomatis. Alt construction constructor anotasi dari longkok untuk membuat konstruktor dengan semua atribut sebagai parameter. Konstanta nilai tetap yang digunakan sebagai tempat dalam aplikasi untuk menghindari hard coding. Ini apa Anda? Oke. Saya Deherliana di sini sebagai front end. Kami menggunakan JavaScript dengan framework React, lalu framework CSS kami menggunakan Tailwind, dan template komponennya kami menggunakan InDesign. Di sini saya akan menjelaskan sedikit halaman admin atau admin page. Yang pertama ini ada fungsi utama yang berisi ambil data pengguna dan peran. Saat halaman dibuat, data pengguna dan peran diambil dari server. Yang kedua ini ada tampilan daftar pengguna. Di sini pengguna ditampilkan dalam tabel dengan opsi untuk edit dan hapus. Yang ketiga di sini ada tambah atau edit pengguna. Admin bisa menambah atau mengedit pengguna melalui modal yang muncul saat tombol terkait diklik. Yang keempat ini ada hapus pengguna. Modal konfirmasi muncul saat admin ingin hapus pengguna. Yang kedua terdapat komponen utama yaitu tabel yang menampilkan daftar pengguna dengan kolom untuk
nomor telepon, peran, dan aksi. Yang kedua ada modal yang berisi formulir untuk tambah atau edit pengguna dan konfirmasi hapus pengguna. Yang ketiga ada input pencarian yang ditugaskan untuk memfilter daftar pengguna berdasarkan input pencarian. Yang kedua ada tombol logout yaitu untuk keluar dari sesi admin. Di sini ada halaman login selanjutnya, yaitu fungsi utamanya itu terdapat formulir login di mana pengguna memasukkan username dan password untuk masuk. Yang kedua ada proses login. Jika login berhasil, pengguna dialihkan ke halaman admin atau halaman pengguna biasa berdasarkan perannya. Yang ketiga ini terdapat notifikasi. Nanti akan menampilkan notifikasi jika login berhasil atau gagal. Dan komponen utamanya di sini itu terdapat input username dan password, yaitu pengguna dapat mengisi untuk login dan tombol login untuk mengirim data login. Sekian penjelasan singkat dari saya dan akan dilanjutkan oleh Taza. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya. Yang pertama ada ambil data pengingat dan kontak. Untuk ambil data dari pengingat dan kontak, itu mengambil data pengingat dan kontak dari server saat halaman lima. Lalu data disimpan di server. Yang kedua ada pada bagian logout itu menghapus sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman. Lalu yang kedua ada ganti selanjutnya ganti kata sandi, yaitu dia mengirim permintaan untuk mengubah kata sandi dengan aplikasi. Lalu yang ketiga saya membuat tampilan data dalam table. Pertama ada table pengingat. Table pengingat itu menampilkan daftar pengingat dan hapus. Lalu selanjutnya ada table kontak. Table kontak yaitu menampilkan daftar kontak dengan opsi untuk menghapus. Lalu selanjutnya ada pencarian kontak, itu filter kontak berdasarkan input pencarian. Lalu yang selanjutnya ada tambah dan hapus data. Yang pertama tambah pengingat atau kontak itu menampilkan modal untuk menambah pengingat atau kontak. Lalu ada hapus data itu menampilkan model konfirmasi untuk menghapus data yang dikirim. Lalu selanjutnya ada navigasi. Navigasi antara pengingat dan kontak menggunakan tombol di sidebar. Lalu ada komponen utamanya. Komponen utamanya ada table. Table itu menampilkan daftar pengingat kontak. Lalu modal ganti katakan menambah data, lihat detail pengingat dan konfirmasi hapus data. Lalu selanjutnya ada button. Button untuk logout, tambah data, dan aksi di table. Ya, kembali lagi sama saya Dava. Di sini saya akan menjelaskan kembali aplikasi task reminder dari kelompok 2 kami. Di sini pertama saya akan login admin terlebih dahulu untuk membuat akun ketua kelas kami. Baik, saya menambahkan akun ketua kelas kami. Ini sekarang namanya Mas Raffi dengan NIM beliau. Misalkan di sini. Oke, nomor telepon beliau. Peran sebagai leader. Oke. Di sini sudah dibuatkan akun Mas Raffi sebagai ketua kelas, dan di sini tugasnya admin hanya membuat saja dan mengedit saja. Dia hanya bisa mengedit, menghapus, dan membuat, tidak bisa mengubah password. Oke, logout. Karena password default 1234556 kita masukkan. Password default dari Mas Raffi yang kita buat. Login. Baik. Karena tadi password masih default, agar menjaga keamanan kita ubah sendiri. Dari 1234556 menjadi 654321. Misalkan. Oke. Sampai dengan keluar, nah ya, keluar.
lalu login lagi. Lalu login dengan password baru. Oke, login. Nah, sudah login lagi. Sekarang akan coba membuat kontak. Misalkan di sini kontaknya saya sebagai mahasiswa, nomor telepon saya. Oke. Berhasil. Sudah ada kontak saya di sini. Lalu tinggal buat reminder saja. Reminder. Setelah kontak ini dibuat, lalu tinggal masuk daftar registrasi di aplikasi bot menunya. Dengan cara saya sudah mengirimkan seperti ini. Masuk ke link yang kami buat, link Telegram bot yang kami buat, yang dibuat. Setelah itu registrasi. Start. Mulai registrasi. Share kontak. Ini sudah namanya tahap untuk masuk ke supaya nomor mahasiswa ini, nomor saya tadi masuk ke database. Ya, kalau sudah dibuat, sudah daftarkan registrasi di sini, lalu sudah ada di kontak sini. Ya, sudah ada chat ID-nya ya. Jika sudah ada, bisa dimulai membuat reminder. Tambah reminder. Nomor 2 misalnya. Deskripsinya tugas Spring Boot. Tanggalnya hari ini. Waktunya misalkan saya lebihkan sekarang jam 19.13, saya lebihkan menjadi 19.14. Kontak sebagai Dava yang tadi saya pilih akan kirim ke Dava, ke saya sendiri. Oke. Ya, sudah masuk di Telegram saya ya. Nah, ini. Jadi ketika seorang ketua kelas login, membuat reminder subjeknya apa, dan deskripsinya apa, ketika diklik jam berapa dia akan mengirimnya, akan masuk otomatis masuk ke kelompok bot yang dibuat. Baik, itu penjelasan aplikasi kami dari saya Dava. Oke, kurang lebih sekian dari kelompok 2 perihal project tes reminder mahasiswa. Kurang lebih mohon maaf bila kita ada kesalahan atau kurangnya dari presentasi kami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.